ada yang tidak hadir hari ini? Semua Ya. Baik, coba dicek kanan kiri kalian apakah ada sampah? Tidak ada. Kemudian rapikan pakaian kalian. Sudah, selanjutnya siapkan alat tulis kalian. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional demi menjawab rasa nasionalisme kita. Semuanya anak-anak diminta untuk berdiri. Silakan anak-anak, silakan duduk kembali. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak-anak akan Bapak beri video pembelajaran yang nantinya anak-anak akan mengidentifikasi atau menemukan, mengenal sumber-sumber cahaya yang ada di lingkungan sekitar dan peranannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, anak-anak akan mengerjakan gambar kerja untuk menganalisis berbagai sumber cahaya dengan benar. Selanjutnya, nanti anak-anak setiap perwakilan kelompok akan diminta maju presentasi kelompok untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antara cahaya, benda, dan mata. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, apakah anak-anak pernah melihat pelangi setelah hujan? Pernah. Menurut anak-anak, bagaimana cahaya bisa menimbulkan warna-warna indah tersebut? Ada yang tahu? Apakah cahaya memiliki sifat khusus yang membuatnya bisa berubah warna? Ya, baik, nanti akan terjawab pada video pembelajaran yang akan Bapak buat. Silakan disimak videonya dengan baik. Jangan ada yang berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Nah, pada saat cahaya matahari itu menembus bagian dalam rumah, pasti yang menutupi cahaya matahari tersebut akan terlihat beberapa cahaya yang masuk sedikit. Nah, itu termasuk yang dinamakan cahaya merambat lurus. Nah, selanjutnya adalah cahaya yang bisa dipantulkan. Pada saat kita menatap ke kaca, kaca itu ada cahaya yang menyorot. Kemudian mata merespon cahaya yang telah dipantulkan oleh kaca tersebut. Seperti itu. Nah, kalau cahaya bisa menembus benda ini, tentunya anak-anak mungkin sudah tahu ya. Saat kita mengarahkan cahaya senter ke kaca, kemudian cahaya tersebut tembus karena kacanya transparan. Tentunya ada juga benda gelap seperti tembok, kita tidak bisa mengarahkan senter, kemudian cahaya tembus ke belakang tembok, tidak bisa. Nah, pada saat cahaya itu menembus benda bening tadi, itu semua bagian cahaya itu bisa dilihat tembus panjang transparan. Pada saat cahaya ditembakkan ke benda yang gelap, itu hanya sebagian cahaya yang bisa tembus. Selanjutnya juga cahaya ditembakkan ke benda yang gelap seperti tembok tadi, tidak ada sama sekali cahaya yang tembus. Cahaya bisa dibiaskan atau dibiaskan. Nah, cahaya bisa dibiaskan. Apa sih itu cahaya yang bisa dibiaskan? Siapa yang tahu? Cahaya bisa dibiaskan, membiaskan. Itu pada saat pertemuan dua medium
yaitu berupa air dan udara. Air yang ada di dalam itu, tekanan airnya itu berbeda dengan tekanan udara. Nah, pada saat yang sama, saat kita mencelupkan sendok, itu akan mengubah arah cahaya seperti itu. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya yang bisa diuraikan. Nah, konsep cahaya yang bisa diuraikan itu sama saja dengan yang dibiaskan. Cuma cahaya yang bisa diuraikan itu dibiaskan, tapi sekaligus akan menghasilkan spektrum warna-warna yang namanya adalah pelangi. Seperti itu. Warna pelangi ada megikuidinium. Ya, tahu kan pasti? Tahu. Nah, siapa yang pernah menyalakan senter? Saya Pasti Pak. pernah semua. Pada saat senter itu diarahkan ke suatu benda atau objek, maka akan terdapat bayangan yang dimana hal tersebut adalah hasil dari sorotan senter yang dihalangi oleh benda tersebut. Jadi, bagaimana sahabat? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan biologi ini? Bagaimana, sudah menemukan jawabannya atau belum? Sudah Pak. Sudah ya. Minta teman dulu. Mas minta baru ini. Teman, bermain di alam bebas merupakan karena itu. Ada yang pernah melakukan percobaan ini? Belum. Belum ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama melakukan percobaan ini. Baik, selanjutnya anak-anak akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Kelompok pertama Sultan, Wati, dan Rona. Kelompok kedua Dian, Ainun, dan Iva. Jadi di sini terdapat 4 gambar. Yang pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan sifat cahaya pada gambar berikut ini. Nanti anak-anak akan menganalisis apa yang terjadi. Hubungannya apa? Apa yang terjadi? Ini adalah cahaya apa ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Seperti itu. Oke. Silakan. Nama anggota kelompoknya bisi, kelasnya bisi. Bapak beri waktu 5 menit. Sudah Pak. Sudah. Baik, kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Kedua tidak apa-apa. Halo teman-teman, nama saya Wati. Di sini kita akan berdasarkan cahaya dan sifatnya. Yang pertama ini cahaya matahari, di mana cahaya matahari itu menyinari hutan dengan cahaya secara langsung. Yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan ketika bercermin, kita dapat melihat diri sendiri. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu cahaya dapat menembus benda bening karena cahaya dapat menembus kaca atau benda bening. Kemudian yang nomor 4, cahaya dapat diuraikan ketika air memantulkan cahaya sehingga membentuk spektrum warna. Sekarang Bapak mau tanya, apa hubungannya cahaya, benda-benda di sini dan mata? Tadi sudah Bapak jelaskan. Hubungannya Pada saat cahaya menyorot kepada benda tersebut, kemudian iya, mata kita bisa melihat karena ada Ya. cahaya. Kalau misalkan tidak ada cahaya, mata kita tidak bisa melihat. ya
dari benda tersebut akan memantul ke mata. Iya betul. Nah, di mata tersebut nanti akan divisualisasi gambar berupa tadi. Bisa warna bisa. Ya, seperti itu. Sudah tahu ya? Sudah, Pak. Baik. Kita kasih tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Itu ya. Tepuk hebat. Aku Hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Baik, terima kasih akan kembali. Untuk kelompok 2, apakah jawabannya sama? sama. Sama. Iya. Coba Bapak melihat. Baik, saya sampai lurus. Kemudian yang kedua saya memantul. Ya. Saya menulis benda benih. Biasa diuraikan. Baik, betul ya. Capek enggak anak-anak? Capek Pak. Capek ya. Sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Coba ini ada dapat gambar hewan. Silakan yang tahu menebak gambarnya. Nah, ini hewan apa ini? Siapa yang tahu ini hewan apa? Kuda. Apakah benar? Kita akan buktikan. Burung? Masih? Oh, enggak ternyata ya. Oh, salah. Baik, selanjutnya apa itu cahaya? Sudah Bapak jelaskan tadi bahwa cahaya itu memantul ke arah objek, kemudian objek tersebut memantul ke mata kita, jadi mata kita merespon ke pantulan tersebut. Siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, silakan. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya. Tanpa sumber cahaya kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita dengan jelas. Contoh sumber cahaya antara lain matahari, lampu, lilin, senter. Nah, matahari, lampu, lilin, senter ini Bapak sudah ada lampu, maksudnya sudah ada senter dan sudah ada kaca. Nanti kita akan mencoba sedikit ya. Cahaya merambat lurus, nih seperti ini, anak-anak sudah diperhatikan. Terhalang dengan benda, nih pada saat Bapak shoot di bagian itu. Nah itu pasti di belakangnya ada bayangan. Oh iya. Nah ini yang termasuk cahaya merambat lurus. Ya, ini seperti ini ya. Yang ini yang sebagai penghalang, yang ini membentuk cahaya lubang kecil, seperti itu ya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Coba anak-anak, Sultan, coba pantulkan Sultan. Mana? Itu dia. Itu. Nah itu di atas ya, ada ya. Nih sudah pantulan yang teratur, kemudian pantulan baut. Pantulan teratur ini terjadi pada permukaan yang halus seperti kaca, dan pantulan baut terjadi pada permukaan yang kasar. Contohnya tembok. Peristiwa perubahan arah cahaya. Nanti ya untuk di pertemuan selanjutnya sekaligus akan membahas ulangi. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Sudah Bapak jelaskan tadi. Ini akan menimbulkan spektrum warna pada saat proses dibiaskan. Ini merupakan benda yang tembus bagian. Coba Sultan, ini coba. Ini tembus bagian, ya cuma sedikit ya di situ ya. Ya kemudian benda yang tidak tembus, misal coba ini. Oh tidak tembus. Kemudian coba arahkan ke itu. Nah itu tembus ya. Jadi seperti itu, ada tembus cahaya, tembus bagian dan tidak tembus cahaya. Coba Sultan, coba. Ini sini. Nah akan ada bayangan ya seperti itu. Jadi warna yang
objek. Jadi apa ya? Representasi atau mewakili benda tersebut untuk kita tangkap menggunakan mata. Manfaatnya ada sebagai pantulan, penjelasan, perlambatan cahaya. Saatnya anak-anak akan Bapak minta mengerjakan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Silakan dikerjakan. Tulis nama, kelas, nomor presensi, atau tanggal. Bapak beri waktu 2 menit, 1 menit saja. Kita koleksi bersama, silakan ditukarkan pada teman satu bangkunya atau yang di belakangnya. Baik, untuk yang betul semua nilai 100, betul 4, betul 80, betul 3, 60, betul 2, 40, betul 1, 20, jika tidak ada yang betul 0. Sudah? Sudah. Sudah dikumpulkan ya. Uang ini 100. Uang ini juga 100. 100. 100. Baik, 100 juga. Sudah pintar, tanya kakak berapa. Berarti tidak diperlukan remedial ya. Selanjutnya pemilihan pengayaan nanti pada saat sudah pulang. Baik, apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Hari ini kita belajar cahaya, Pak. Cahaya, pelangi juga. Apa lagi? Cahaya bisa Bisa menjelaskan, bisa merambat lurus, melambungkan. melambungkan. Sudah. Kesulitan apa yang kamu temui pada saat mengajarkan LKPD, pada saat memahami LKPD-nya susah untuk dipahami? Iya, saat analisis, Pak. Saat analisis, baik. Apa yang akan kamu tingkatkan setelah belajar tentang cahaya dan sifatnya? Melihat pelangi. Belum pernah melihat pelangi ya? Oh, belum pernah. Baik, siapa yang membuatkan kesimpulan? Ya, silakan. Baik, cahaya yang berambut lurus mantul membias dan diuraikan. Baik, terima kasih atas kontribusinya anak-anak. Silakan dikemas-kemas. Nanti untuk pulangnya hati-hati. Lihat kanan kiri jika ingin menyeberang dan juga menggunakan sepeda, hati-hati jangan ngebut. Bapak akhiri dulu. Sebelum itu, Mas Sultan dipersilakan memimpin berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.